Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mirases Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 8 Juli 2024. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG sepekan terakhir. Dan kalau kita lihat pada perdagangan kemarin Jumat, ya, IHSG ditutup di level 7.253 atau naik 32,48 poin atau naik 0,45%. Dan kalau kita lihat IHSG memang sudah menunjukkan fase rebound ya, sudah menunjukkan fase rebound. Dan bahkan kalau kita melihat 2 pekan terakhir atau 2 minggu terakhir IHSG naik signifikan teman-teman. Dan kalau kita lihat kemarin sempat memang saya review IHSG bottoming di kisaran area 65 sampai 66 dan akhirnya di area sekitar 67 IHSG langsung rebound ya, ini bottoming. Terus kemudian bergerak di atas MA5 daily dan bergerak bullish ya untuk rebound. Dan kalau kita melihat ini IHSG memang secara daily chart itu secara momentum memang sudah jenuh beli ya. Kita lihat RSI-nya ini kelihatan sekali ini sudah overbought atau jenuh beli ya. Dan ini menunjukkan harusnya adanya aksi profit taking yang kita lihat kemarin memang sempat adanya aksi profit taking di IHSG tanggal 2 Juli ya. Ini sempat turun tipis namun lanjut bullish lagi. Dan sebetulnya IHSG ini akan sangat bagus ya, akan sangat baik apabila akan koreksi dulu ya, akan koreksi dulu menguji level support ya, retest di support dan bullishnya akan lebih bagus. Dan kalau kita melihat secara trendline ya, secara trendline, nah ini memang trennya sudah mulai patah ya. Nah, ini ada support ya, ini area support dan ini MA 200 ya yang warna hijau. Dan ini sudah berhasil tembus dari MA 200. Harusnya ini secara teknikal ini sudah jauh ya, candlesticknya udah jauh di atas MA 5, harusnya ada koreksi ya, koreksi minor. Ini akan retest di area MA 200 ya, sekitar 7.100. Kemudian bisa bullish lagi ke atas ya. Jadi itu skenario IHSG. Dan untuk kita lihat beberapa saham blue chip, banking, kemudian Telkom dan lain sebagainya itu sudah menunjukkan adanya foreign inflow ya, asing sudah mulai masuk dan ini pertanda bagus buat IHSG. Kemudian meskipun rupiah masih di atas 16.000 tapi terlihat sudah mulai landai ya, dari kemarin sempat 16.500 ya, terus kemudian sekarang menguat di area kisaran 16.250-an ya, dan itu bagus gitu loh. Oke, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi yang pertama ada Telkom, kemudian ada MBMA, ada PNBN, PNLF, TNS, dan SMRA. Ada 6 saham yang akan kita review malam hari ini. Dan sebelum saya review, di sini saya mengingatkan aja disclaimer ya. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi buat teman-teman dalam belajar teknik analisis dan bandarmologi. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu TLKM ya. Kita review TLKM. Jadi Telkom ini kemarin bottoming low-nya itu di 2.700 ya. Ini juga sudah sering sekali saya sounding di grup saya ya. Telkom kalau jebol 3.000 areanya ke 28 sampai 27 ya. Dan memang beneran 27 akhirnya kejemput. Dan ini sudah bottoming ya. Ini sudah bottoming dan ini akhirnya terjadi sideways ya. Area sideways ini untuk Telkom ya di 3.100-an ya, 3.130 dan ini sudah kelewat ya. Ini saya pakai Bollinger Band, kemudian Moving Average MA5, 20 dan 200. Dan karena middle Bollinger Band yang garis warna hijau ini itu sama dengan MA20
Makanya untuk garis MA20-nya warna kuning itu nggak kelihatan. Oke, dan ini kita lihat kemarin Telkom berhasil rebound ya. Ini kena resist, kemudian koreksi ya, koreksi wajar. Dan ini sudah kena harmonic support di area MA20 dan ini bisa rebound ya. Ini mantul kemarin rebound di atas 3000 lagi dan sudah kena MA5. Jadi MA5 ini adalah kita lihat target resistnya ya. Kita lihat target resistnya MA5 itu di 3028 ya, kita bulitin aja 3030. Kalau misalnya besok udah lewat di 3030, ada kans atau potensi untuk swing pendeknya Telkom ini untuk ngetes area 3130 ya teman-teman ya. Nah, 3140, 3140 ini adalah area resist yang dua kali ya, dua kali susah ditebus ya ini ya. Dan itu ada kans potensi kenaikan 2-3% ya teman-teman untuk swing pendeknya. Oke, kemudian kalau kita lihat ini untuk MACD-nya ini juga histogramnya masih bergerak bullish ke atas ya. Dan ini bagus ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari momentumnya ini juga masih bergerak ke atas. Ini untuk daily chart. Kemudian untuk weekly chart-nya ini juga sama. Ini untuk MACD-nya memang histogramnya masih negatif ya, masih turun ke bawah. Tapi ini sudah mulai mengecil ke atas ya. Jadi secara weekly chart saham ini harusnya masih bergerak bullish dan secara momentum kita lihat RSI-nya ini kelihatan sekali ini juga sudah rebound ke atas. Oke, kemudian kita lihat dari foreign inflow ya, dari foreign inflow untuk Telkom. Telkom ini kelihatan sekali ya, kemarin tanggal 5 Juli itu asing akumulasi 57 miliar. Dan kita lihat ini sudah mulai konsisten akumulasi itu sejak tanggal 19 Juni teman-teman ya. Nah, tuh teman-teman lihat ini memang banyak sekali net sell ya, terutama di bulan April ya, ini net sell-nya gede-gedean. Di bulan Mei sudah tipis-tipis dan ini masih ada net sell gede. Dan mulai konsisten akumulasi itu di bulan Juni, teman-teman ya, untuk Telkom. Secara valuasi memang sudah murah loh untuk Telkom ya, teman-teman. Kita lihat secara PI ini juga sudah murah karena kisaran 12,4 kali. Oke, teman-teman ya. Terus kita lihat dari sisi bandarmologi ya untuk Telkom. Ini yang akumulasi ZP ya. ZP ZP ini akumulasi 130.000 lot, average 3 ribuan ya. Nah, ini tapi BK netting nih, BK netting nih karena dia akumulasi 125.000 tapi dia juga jualan 99.000 ya. Oke ya, teman-teman ini ZP lagi akumulasi di Telkom. Selanjutnya kita bahas saham yang kedua yaitu MBMA. Ya, MBMA ini salah satu sektor nikel yang banyak sekali sentimen yang kemarin itu beberapa news yang menjadi katalis saham ini dan memang saham ini sangat volatil sekali ya sejak awal tahun ya. Dan memang beberapa kali ada anomali pergerakan dibanding Inco ya. Inco kemarin sempat drop, terus masih landai, ini sudah menunjukkan bullish. Ini untuk pola higher high, higher low ya. Kalau kita lihat, ini polanya, trend line-nya ini sudah bullish ya. Dan ini lagi nguji ngetes area sama MA200. Nah, ini kena, teman-teman lihat nih, setiap kena MA200 dia turun ke bawah. Ini kena MA200 turun ke bawah. Dan ini ngetes nih, kalau kita lihat kemarin gagal ya closing di atas MA200. MA5-nya 627 ya, MA20 597, MA200-nya 636 ya, anggaplah 640 lah. Jadi MBMA ini kalau misalnya bisa lewat 640 atau tembus di MA200, ada kans saham ini uji area 660 sampai 675 itu sebagai area resisten terdekat. Ya ada potensi keuntungan sekitar 3% lah gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat secara volume chart ini juga naik 116%. Ini salah satu kriteria yang harus kita screening ya, saham-saham yang volume sebelumnya itu
perbandingan volume sebelumnya dan volume setelahnya itu naik 100% ya. Dan kita lihat secara momentum RSI-nya juga masih bergerak ke atas, MACD-nya juga masih bergerak ke atas ya, menunjukkan fase akumulasi. Oke, kita lihat dari sisi Broksum ya untuk MBMA. Nah, ini yang akumulasi BB ya sama DR ya. Nah, ini average-nya 630, 627 ya. Nah, ini yang buang ZP asing ya. Oke. Selanjutnya kita ke saham PNBN ya, teman-teman ya. PNBN. Nah, PNBN ini grup panin ya, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat daily chart-nya memang udah lumayan bullish ya. Nah, ini membentuk higher dulu lagi ya di sini. Terus kemudian ini juga udah deket resist ya. Ini sebetulnya udah kepentok resist. Harusnya besok ada profit taking wajar ya teman-teman ya. Loh Mas, kalau besok profit taking wajar, kenapa Mas rekomendasiin? Ya, karena kalau kita lihat secara daily chartnya ini memang dia lagi bullish gitu loh. Terus bukan berarti profit taking wajar itu jelek, karena kita bisa beli di titik-titik swing low-nya atau titik-titik area harmonic support di MA5 ya. Dan ini kita lihat ini sudah jauh ya di atas MA5, jadi harusnya ada koreksi minor ya, paling nggak ke 12.40. Nah, sampai kita lihat ya MA5-nya di berapa ya ini. MA5-nya ini di 1223. Anggaplah 1225 atau 1230 itu sebagai area ideal teman-teman untuk entry. Kemudian area bawahnya lagi 1169 atau kita bulatin aja 1170. Nah, itu ya. Nah, ini tergantung teman-teman mau swing atau scalping ya. Kalau misalnya swing, teman-teman ambil dekat area MA5 atau MA20 dan batasi resiko kalau saham turun di bawah MA20. Kalau teman-teman pakai acuan MA20 sebagai toleransi untuk stop loss. Kalau toleransi stop lossnya pakai MA5 ya di bawah MA5 2-3% ya stop loss ya, atau di bawah 1200 teman-teman stop loss intinya itu. Ya, tapi kalau teman-teman swing menengah atau swing long ya, teman-teman lihat dari sisi weekly chart-nya ya. Ini teman-teman lihat weekly chart-nya MACD-nya masih bullish ya. Dan kita lihat untuk Bollinger Band-nya ini malah baru break ya. Ini baru break loh teman-teman ya. Ini dari sideways terus baru break. Jadi sebetulnya ini targetnya masih panjang ya. Bisa saja dia ke 1400 ya. Nah, ini baru satu candle. Kalau kita ditarik satu candle lagi ya dia swing menengahnya bisa ke 1400-an. Oke ya, itu mengenai risk reward dari PNBN. Kemudian kita lihat dari sisi Broksum ya, PNBN yang akumulasi ada GR. Nah, ini dari grup Panin sendiri nih, Panin Sekuritas ya, teman-teman. Average-nya di 1259 ya. Ada 1250, 1270 dan lain sebagainya. Teman-teman cari aja average yang paling rendah ya. Average yang paling rendah ya. Kita lihat 1240 tapi rata-rata ada juga yang retail. Oke ya, serasa PNBN cukup. Kita langsung aja ke PNLF. Ya, ini justru PNLF yang kemarin saya rekomendasiin di grup saya, teman-teman. Nah, ini kemarin saya info buy itu dari 324. 324 break dan bisa bertahan di atas 324, maka targetnya bisa ke 350. Dan beneran kemarin high-nya 350 dan bisa sudah ketembus. Seharusnya besok ada profit taking wajar karena udah jauh di atas MA5 ya. Profit taking wajarnya harusnya di area ini 332 itu sebagai area untuk teman-teman buy on weakness ya. Dan kalau kita lihat moving average MA5-nya di 322 ya. Sama persis ya dengan tarikan garis yang saya sebutin. MA20-nya di 315 gitu ya teman-teman ya. Target area resisten berikutnya di area 362 sampai 410 teman-teman ya. Wow, ini target rewardnya cukup lebar ke atas ya. Resikonya sebetulnya sedikit
karena kita lihat BB Center di 316, terus kemudian MA20 di 315. Jadi kan andai kata teman-teman stop loss di 3 entry di 332, stop loss di 315, ya resikonya kecil ya, 3 sampai 5% stop loss, tapi atasnya bisa taking profit sampai 10 sampai 20%. Ya teman-teman pasti yang kemarin ikut di grup saya di area 324 ini udah floating profit 7% lebih gitu ya teman-teman ya. Oke, terus kita lihat dari sisi Broksum untuk PNLF ya ini duet ya PNLF sama PNBN jadi salah satu jalan yang lain juga ikut jalan ya. Nah ini ya ada beberapa akumulasi ya. Ini YP ini netting ya, YP netting AZ AZ lumayan akumulasinya ya meskipun ada sell juga 153 tapi masih akumulasi buy 150.000 lot kemudian ada CC juga sama. Oke, saya rasa cukup ya untuk PNMF. Kita langsung aja ke TINS ya. TINS ya beberapa waktu lalu kita lihat ini memang sempat downtrend ya. Sempat downtrend ya, sempat ngedrop dari sini ya ke sini. Nah, ini sempat ngedrop dan ini memang sudah recovery ya. Ini sudah recovery dan ini konsisten naik di atas MA5 dan ini cukup bagus. Dan target terdekat di sini kita lihat area resist di 1010 ya. Kemarin tertinggi di 1005 dan closing di 1000 ya, di level psikologis 1000. Nah, target terdekat kalau 1010 jebol, maka area berikutnya adalah ke 1095 sampai 1100. Ada resistnya ya. Ini untuk daily chart mungkin teman-teman loh, daily chartnya udah naik tinggi mas. Iya memang benar, daily chartnya udah naik tinggi. Tapi kalau teman-teman lihat weekly chartnya, ini bagus loh, karena ini baru golden cross, MACD-nya baru golden cross. Terus ini secara momentum RS-nya dia juga baru crossing. Dan ini baru rebound, baru 2 candle ya. Ini baru 2 candle. Ini kalau break ya, ini kalau break tembus bisa ke area 1250 sampai 1270. Ini emang 200-nya di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi swing santai aja kalau teens karena kita ngelihatnya weekly chart. Oke teman-teman, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu saham yang terakhir SMRA ya. Nah, SMRA ini sebetulnya sama sih. Ini kalau kita lihat daily chart-nya ini masih downtrend ya. Ini masih downtrend ya. Cuman ini kalau kita melihat ini sudah tidak membentuk lower low lagi ya di sini ya. Ini udah bottoming, ini bottoming ya. Terus ini kemudian kita lihat kelihatannya sudah mau nyoba sideways. Ini targetnya ke 540 ya. Sampai 550 di sini. Ini MA 200-nya ya. Kita cek ya MA 200-nya di berapa ya. Oke, MA 200-nya di 557 ya. Anggap aja 560 ya sebagai target TP ya. Teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 500 ya. MA5, 5514, MA20, 508. Ya, anggap aja turun di bawah MA20 atau turun di bawah 500, teman-teman bisa stop loss. Risiko juga kecil, eh, rewardnya juga nggak terlalu lebar sih, tapi lumayan. Itu ya teman-teman. Untuk weekly chartnya ini juga sama, ini baru rebound ya. Tapi memang for long kita lihat dia masih kelihatan sekali masih downtrend. Nah, di sini kemungkinan dia akan sideways. Oke, kita lihat foreign inflow-nya untuk SMRA. Ya, 4 hari terakhir diakumulasi ya. Sebelumnya memang merah-merah terus nih, asing net sell terus. Kita lihat valuasi PI-nya juga cuma 5 kali, udah murah ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya sudah semua yang kita bahas malam hari ini. Kita bahas Telkom, ada MBMA, ada PNBN, ada PNLF, ada TINS, dan ada SMRA. Dan sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Kalau teman-teman cuan saya juga nggak minta, kalau teman-teman loss itu jari teman-teman masing-masing. Jadi istilahnya
Tidak ada ajakan untuk menjual maupun membeli. Ini hanya semata-mata sebagai bahan edukasi technical analysis dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Berasa Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, bimbingan, live trading, edukasi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Happy cuan selalu.